Saya Ilham. Saya Rizkia. Dan saya Fiza. Kali ini kita akan membahas bagaimana merancang pembelajaran yang benar-benar terarah, melibatkan peserta didik, dan membekali mereka dengan pemahaman yang bermakna. Kali ini kita ditemani oleh Ibu Teresia Sulistiani selaku guru Bahasa Indonesia di SMPK Wiknya Mandala yang akan membantu kita dalam pemberian informasi untuk membekali peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Mari kita mulai. Selamat pagi Ibu Teresia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Kira-kira bisa Ibu perkenalan diri dulu ke kamera? Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Teresia Sulistiani, mengajar Bahasa Indonesia di SMPK Wiknya Mandala kurang lebih selama 21 tahun. Di sini saya merangkap sebagai kepala sekolah. Baik Ibu Sulis, langsung ke pertanyaan pertama. Selama merancang pembelajaran, bagaimana persiapan yang Ibu lakukan khususnya dalam menentukan tujuan pembelajarannya? Ya, terima kasih. Untuk mengawali pembelajaran sebelum masuk ke materi pembelajaran, jadi seorang guru itu harus tahu dasarnya. Jadi kalau kurikulum K13 itu berupa silabus, tapi untuk kurikulum Merdeka kita mencari CP dan ATP-nya ya. CP itu capaian pembelajaran, kemudian ATP itu alur tujuan pembelajaran, kemudian turun ke tujuan pembelajaran. Itu. Untuk sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, seorang guru dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu biasanya itu dari pusat pendidikan atau dari Diknas itu ada kalender pendidikan. Di SMPK Wiknya Mandala, kalender pendidikan ini berasal dari yayasan. Jadi yang membuat yayasan, kemudian nanti yayasan A, yayasan B kumpul jadi satu, jadi antar yayasan. Jadi itu menentukan kalender pendidikan. Kalender pendidikan tidak jauh dari kalender pendidikan nasional. Jadi tidak jauh, mungkin beda di libur hari raya, itu saja. Kalau jumlah per hari per minggu sama. Itu. Kemudian setelah kita mendapatkan kalender pendidikan, kita akan membagi per minggu. Membagi per minggu, kemudian per semester. Nah, itu dalam bentuk prota ya. Program tahunan dan program semester. Nah, setelah kita dapatkan prota dan promes, maka isinya itu berupa CP, capaian pembelajaran, kemudian alurnya ATP, kemudian tujuan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu lebih lengkap menggunakan karakter. Jadi fase untuk SMP fase D. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, karena sekarang ini masuk bulan Desember ya, kita mengambil ke materi terakhir tentang sesuai teks prosedur untuk kelas 7. Nah, tujuannya di buku sudah ada sebenarnya. Untuk capaian pembelajarannya ini peserta didik mampu mengidentifikasi isi teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, dan menyusun teks prosedur. Itu capaian pembelajaran. Sedangkan alur tujuan pembelajarannya ini menerapkan konsep teks prosedur untuk menyampaikan petunjuk, panduan atau instruksi guna memperlancar kegiatan dalam keseharian. Sedangkan tujuan pembelajarannya ini ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama, peserta didik setelah pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks prosedur dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran,
peserta didik mampu menyimpulkan isi teks prosedur dengan tepat. Yang ketiga, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan benar. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran, peserta didik menyusun teks prosedur, misalnya prosedur memperbanyak tanaman dengan mencangkok dengan tepat. Nah, unsur tujuan pembelajaran mencakup ABCD, jadi audience, behavior, conditional, dan degree. Kemudian untuk kurikulum merdeka ditanamkan karakter P5. Kemudian mungkin itu. Di tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat, kira-kira bagaimana posisi kemampuan dari peserta didiknya? Misalkan saya akan mengambil peserta didik dapat mengidentifikasi isi teks prosedur, berarti rancangan saya yang namanya mengidentifikasi itu kan berarti mengetahui isi dari teks prosedur. Jadi langkah yang pertama saya akan menayangkan sebuah teks. Teksnya bisa dalam bentuk teks tertulis, bisa juga dalam bentuk video. Jadi video teks yang berjalan, mungkin seperti itu. Kemudian bisa juga disertai gambar. Nah, langkah berikutnya kami akan menarik pertanyaan pemantik supaya pikiran siswa itu terbuka. Jadi ada tanya jawab di situ yang berkaitan dengan teks yang saya tayangkan atau yang saya sajikan. Nah, dari situ akan diketahui siswa mana yang mungkin kurang memahami atau siswa mana yang paham tentang isi teks. Itu langkah yang pertama sebelum ke penugasan. Ini tuh. Untuk mengetahui kemampuan siswa itu kan pastinya ada asesmennya, Bu, atau unjuk kinerja yang dilakukan oleh siswa. Nah, dalam menentukan itu bagaimana cara Ibu menentukan itu dan kriterianya seperti apa? Nah, untuk asesmen awal tadi kan saya memberikan tanya jawab ya. Tanya jawab, dari tanya jawab itu sudah bentuk asesmen mengetahui tingkat kemampuan siswa sebelum masuk ke pembelajaran. Jadi teks awal kami sajikan, kemudian kami beri tanya jawab. Nah, dari tanya jawab kita akan mengetahui mana siswa yang mampu menjawab pertanyaan itu, mana yang tidak. Dari situ sedikit tahu bahwa anak ini paham atau tidak. Jadi asesmen awal adalah bentuk tanya jawab lisan. Ya. Kalau asesmen yang lain mungkin ada, Ibu? Bisa bentuk istilahnya teks tertulis atau bisa juga mengambil dari kuisis, mengambil teks awal. Jadi sebelum pembelajaran kita uji kemampuan siswa bentuk kuisis, atau bisa juga tes tulis untuk mengetahui ya dasarnya saja, tidak mendalam. Itu. Jadi berupa pertanyaan, lisan bisa, bentuk kuisis bisa, tes tulis juga bisa. Untuk kriterianya, siswa A ini sudah mampu, siswa B ini belum mampu, kriteria yang Ibu nilai itu seperti apa biasanya? Kalau untuk awal intinya bisa menjawab pertanyaan, anak itu benar ya, itu kami paling tidak anak ini mampu. Kalau misalkan tidak mampu, jawabnya ngelantur, nah ini berarti belum paham. Kemudian kami alihkan ke yang lain. Nah, semakin banyak menjawab, kemampuannya bisa dinilai di situ. Jadi anak bisa mampu, bisa
belum pembelajaran ya, ini masih pembukaan. Jadi belum penugasan. Jadi semakin anak bisa menjawab, paling tidak itu sudah ada kemampuan sebelum masuk pelajaran. Nah itu. Setelah pembelajaran? Nah pembelajaran beda lagi. Setelah ada pertanyaan pemantik, kemudian kita sajikan teks lagi, teks yang kedua. Nah ini baru kita telaah lebih lanjut apakah benar-benar sesuai dengan harapan apa tidak. Jadi kita tanyakan lagi teks prosedur atau kita buat video lagi, kemudian secara acak, bisa juga kelompok, bisa mandiri. Itu kami beri tugas. Nah, itu lebih dalam. Kalau tadi kan hanya pertanyaan pemantik, hanya sebagai pembuka saja. Ini lebih dalam lagi. Berupa itu unjuk kinerja apa namanya? Lembar kerja. Bisa, ya LKPD lembar kerja bisa. Itu nanti bentuknya bisa kelompok, bisa individu. Seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa di P5 itu di ending ada proyeknya. Ada gitu. proyek, ya. Ya. Dalam untuk menggugah pemikiran dari peserta didik dalam menuangkan ide-ide besarnya itu seperti apa Ibu? Setiap pembelajaran bab 1, bab 2, bab 3 khususnya bahasa Indonesia ya, ini sudah mengandung proyek pengenalan profil Pancasila ya. Jadi mengandung proyek. Teks prosedur itu malah lebih fokus kepada proyeknya. Jadi proyek menghasilkan produk. Jadi untuk bahasa Indonesia ditekankan setiap akhir pembelajaran siswa mampu membuat proyek P5. Kebetulan yang kalau teks prosedur, kalau di tujuan pembelajaran ini adalah contohnya saja ini memperbanyak tanaman dengan mencangkok. Nah ini kita sesuaikan dengan situasi sekolah. Kalau memang di sekolah ada lahan, kemudian ada tanaman banyak di sekolah, ini bisa kita praktekkan. Tapi kalau tidak bisa, misalkan tidak punya lahan, kita bisa cari yang lain. Jadi proyeknya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Itu kalau walaupun di sini prosedur tidak harus menanam, tapi bisa juga memasak, bisa juga membuat misalkan membuat kertas dari rumput-rumput. Jadi bisa yang lain. Jadi tidak harus sesuai dengan yang ada di teks bacaan di buku. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah. Jadi pokoknya yang penting ada produk yang dihasilkan. Kalau bentuk teks misalkan buatlah teks prosedur, itu juga produk. Jadi tidak harus memasak, jadi membuat apa namanya infografis, nah itu juga termasuk ya teks prosedur. Jadi tidak harus prakteknya praktek memasak atau tidak. Caranya untuk menarik peserta didiknya itu bagaimana itu? Kayak kan ada tuh peserta didik yang mungkin malas-malasan, cara menggugah minat belajar mereka, motivasinya tuh seperti apa agar mau terlibat juga? Ya, untuk memotivasi anak yang kurang itu kita dekati. Kita ajak dialog. Terus kendalanya apa? Misalkan, Bu, saya nggak bisa mengerjakan ini, mungkin karena urunannya besar atau bagaimana. Nah ini kita ajak dialog bagaimana dengan anak-anak yang lain. Kalau memang misalkan iurannya terlalu besar, kalau masalahnya iuran ya, berarti kita cari metode yang lain, yang lebih tidak memberatkan ke anak. Itu. Jadi seorang guru harus pandai memberi motivasi ke siswa agar tidak dijauhi temannya. Jadi misalkan dalam satu kelompok ada anak yang tidak mampu, paling tidak kita gugah dengan dialog
anak yang lebih mampu supaya bisa membantu, saling membantu temannya. Tapi kalau misalkan nggak mampu semua, ya kita akan mencari metode yang tidak menggunakan banyak biaya. Itu kalau masalah biaya. Tapi kalau masalah misalkan anak malas, misalkan sering bolos, ya tetap kita ajak dialog. Kemudian kalau kan ada anak kelas 9 yang sering nggak masuk, ya paling enggak kita memberi info ke orang tuanya, bisa lewat telepon, bisa memanggil orang tuanya. Jadi pokoknya ada upaya supaya anak lebih rajin. Anak terlibat. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana pendekatan yang Ibu lakukan dalam menyampaikan materi sehingga menghasilkan minat dari peserta didik untuk ingin mengetahui tentang materi tersebut? Kadang anak itu bosan ya, Iya. bosan kok materinya seperti itu. Lah pendekatannya mungkin dengan diajak bercanda, kemudian apa istilahnya menggunakan ice breaking, jadi menggugah anak supaya lebih aktif. Misalkan kita belajar kemudian situasi di luar ramai, nah caranya bagaimana supaya anak tidak istilahnya tidak terganggu. Guru pendekatan tetap kita keliling ke anak, memberi pertanyaan satu persatu berkaitan dengan materi. Apalagi kalau kelompok itu memudahkan guru. Kerja kelompok memudahkan guru tetap keliling ke kelompok-kelompok tersebut. Jadi kita selingi dengan guruan bercanda. Kita imbangi anak-anak supaya tidak jenuh, itu aja. Selanjutnya Ibu, apa saja sih hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko? Misalnya rendahnya imajinasi dan kurangnya keberanian untuk bertanya dari peserta didik. Itu sebenarnya pribadi kurang percaya diri. Jadi intinya anak tidak, misalkan disuruh maju nggak mau gitu ya. Itu kurang percaya diri sebenarnya. Tidak pandai berbicara, kemudian malu dengan kondisi pribadinya, mungkin itu. Kemudian nggak mau Bu, kadang mau terus nggak mau tampil, ya, itu. Jadi sebenarnya itu kondisi psikis pribadi anak tersebut. Internal. Iya. Oh, untuk guru berupaya adil. Jadi kalau maju satu maju semua. Itu intinya, maju satu maju semua. Dikasih giliran. Iya. Tidak hanya siswa itu aja Ya, yang maju. ya tidak hanya Biar adil satu gitu. orang. Iya. Ya, untuk adil berarti kita memanggil satu persatu. Ya. Lalu Ibu, bagaimana caranya agar peserta didik itu terlihat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dalam pertanyaan penting yang disampaikan oleh guru? Kita pancing dengan pertanyaan pemantik. Jadi supaya anak mau cerita, supaya anak mau berbicara, paling enggak kita pancing dengan pertanyaan pemantik. Enggak apa-apa di luar konteks. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam konteks. Jadi itu, kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Lalu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Dan apakah pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang kira-kira diperlukan? Untuk di luar kelas, kita sesuaikan dengan materi ya. Materi kalau teks prosedur, misalkan kita menanam, kita praktek langsung aja, langsung di luar kelas, langsung praktek. Nah, prakteknya ini ada sebenarnya masuk P5. Jadi apa ya istilahnya? Kalau
keluar kelas, pokoknya apa yang kita lakukan kita sesuaikan dengan konteks, kemudian kita sesuaikan dengan situasi sekolah. Nah, intinya mengajak anak supaya aktif, mengajak istilahnya aktif, tidak ada yang satu kerja hanya satu dalam satu kelompok satu saja yang kerja, tidak hanya itu. Itu ketika pembelajaran dalam kelas ya Ibu. Kalau misalkan untuk kerjaan rumah yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Kerjaan rumah untuk kurikulum merdeka, apalagi yang full time ya, full time itu diupayakan tidak ada PR ya, tidak ada PR. Tapi kalau memang terpaksa PR, kalau full time kan pulangnya sampai sore ya, Iya. paling tidak harus selesai hari itu. Tapi kalau yang pulangnya yang tidak full time, yang Sabtu masuk itu biasanya yang penting ya dikerjakan di rumah. Ya, sebenarnya untuk kurikulum merdeka ini diupayakan tidak ada PR ya, tidak ada PR. PR harus dikerjakan, harus selesai hari ini. Kalaupun tidak selesai, seorang guru menunggu. Misalkan menunggu, pokoknya saya tunggu sampai selesai. Nggak boleh pulang sampai selesai. Tapi kalau terpaksa ya memang dikerjakan di rumah, tapi dengan janji pelajaran masuk besoknya harus dikumpulkan, tugas harus selesai. Bagaimanapun upayanya itu. Dari Mbak Rizky ada pertanyaan? Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-idenya di teks prosedur itu. Ya. Untuk memandu ide kita kan pasti ada setelah mengidentifikasi, kemudian menyimpulkan, kemudian ada struktur. Nah, struktur membuat teks prosedur itu paling tidak itu panduan membuat teks prosedur. Jadi kita akan mendalami strukturnya, jadi susunan strukturnya itu langkah-langkah untuk membuat teks prosedur. Jadi tidak lepas dari struktur dan kaidah kebahasaan. Itu semua bab pasti ada struktur teks dan kaidah kebahasaan, pasti ada. Iya. Setiap teks, setiap bab ini pasti ada itu. Jadi yang dibahas itu pasti mengidentifikasi, menyimpulkan struktur kebahasaan dan membuat produk. 5 sudah itu. Teks apa saja sudah. Misalkan teks eksplanasi sama, identifikasi, menyimpulkan, struktur kebahasaan dan membuat produk. Itu biasanya bisa melalui tugas individu atau diskusi kelompok gitu ya Bu? Iya, bisa. Kan tiap babnya itu mulai dari identifikasi, Iya. telaah struktur, kaidah bahasan, kan di endingnya itu pasti membuat ada projectnya itu. Iya. Nah itu bagaimana produk dari peserta didik itu bisa bagus itu, bisa meningkat Ya. itu bagaimana caranya? Untuk menarik siswa berkarya, jadi kita memberi mantik juga ya. Misalkan yang paling bagus kita akan tayangkan di YouTube. Ya. Jadi ada pemantik pendorong semangat siswa. Motivasi. Ya. Misalkan yang paling bagus nanti kita tayangkan, kita nobar bersama. Nah, itu juga termasuk apa ya? Supaya anak semangat membuat karya yang paling bagus. Yang paling mungkin ekstrim kita lombakan. Nah,
Kalau kita lombakan berarti kan ada hadiah. Ya. Nah itu berarti kan kita mengeluarkan dana. Itu ekstrim, paling ekstrim itu. Ya, tapi sebenarnya sih seorang guru ya tidak harus mengeluarkan dana seperti itu, tidak harus. Kecuali kalau hari-hari besar, Iya. itu enggak apa-apa. Kalau memancing minat ya wes kita tayangkan di YouTube. Kemudian yang paling banyak nanti like-nya ada hadiah. Nah, itu proses memancing minat. Lalu setelah pembelajaran itu ya Bu, mulai dari identifikasi sampai Ya. membuat suatu karya itu, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran yang telah didapatkan. Ya. Ini sama saja dengan refleksi ya. Iya. Ya. Setelah selesai kita tarik pertanyaan lagi dengan pemantik juga, tapi pemantiknya pemantik penutup. Jadi mungkin pertanyaannya apakah pembelajaran hari ini menarik bagi kalian? Mungkin jawabannya ada yang menarik, ada yang tidak. Kalau ada yang jawab tidak, kita lontarkan lagi pertanyaan, alasannya apa? Nah, itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu. Jadi, Selanjutnya Ibu, ya. setelah menghasilkan karya dan mungkin karyanya nanti kan pastinya dinilai nih Bu. Iya. Terus untuk bagian evaluasinya itu bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa dibimbing untuk dapat menilai dirinya sendiri? Bagaimana caranya? Sebelum menilai diri sendiri, kan anak presentasi ya. Iya. Anak presentasi, kemudian kelompok lain menilai kelompok yang presentasi. Nah, kemudian giliran yang tadi maju kan duduk kembali, yang lain maju. Nah, saling menilai temannya. Nah, untuk yang menilai diri sendiri ini agak sulit ya. Bisa saja saya menilai diri saya A, kan berarti tidak objektif. Nah, yang paling objektif itu nilai dari guru, nilai dari teman, nilai dari teman satu kelompok, nilai dari teman kelompok lain, itu bisa objektif. Tapi kalau menilai diri sendiri, Subjektif nanti. kadang tidak. Malah Tidak dibagus-baguskan iya. kalau menilai diri sendiri. Iya. Kalau saya menilai diri saya sendiri, saya cenderung nggak bisa. Ya, bila menurut saya bagus, tapi belum tentu orang lain menilai bagus. Iya, betul. Lalu bagaimana nih Bu cara peserta didik dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari? Ya. Itu dengan melihat kembali, itu dengan nilai, dengan hasil yang diperoleh. Jadi anak-anak diajari cara memberi skor, cara menilai. Jadi kalau misalkan ada yang dapat nilai jelek, nilai bagus, tidak ada yang komplain. Jadi caranya misalkan nilai ini. Contohnya gini ya, kita akan memberi soal. Kemudian guru tidak perlu menilai pribadi sendiri, tidak perlu. Dengan caranya koreksi silang. Dengan koreksi silang kan kita membahas pertanyaan, jawaban, kemudian ada yang salah, ada yang benar. Kemudian ada yang, kalau salah kan kadang ada yang protes ya. Iya. Nah, guru menjelaskan di situ salahnya di mana, letaknya di mana. Nah, dengan demikian anak tidak akan komplain nilai saya kok jelek, karena dia tahu kesalahannya. Nah, kemudian misalkan ada yang mendapat nilai di bawah KKM, di bawah 70, anak diberi remedi. Nah, remedinya kadang nilai awalnya misalkan 60, nilai remedi 70. Kita tidak bisa mengambil nilai 70 ini
kita lihat dulu hasil temannya yang lain. Takutnya yang tidak remedi dapat 70. Lah kok enak, yang remedi dapat 70 kok sama dengan saya. Itu juga akan menimbulkan kecemburuan. Makanya kita cari cara ya. Kalau misalkan nilai remedinya di bawah anak yang normal, yang tidak remedi, misalkan terendah yang tidak remedi 80, yang remedi dapat 75. Tidak apa-apa kita ambil yang 75. Tapi kalau sama-sama 80, ya itu nanti akan menimbulkan kecemburuan. Akhirnya nilai yang pertama dengan nilai kedua dijumlah dibagi 2. Diambil rata-rata. Diambil rata-rata. Tapi kalau di bawah 70 kita naikkan. Kita naikkan intinya sesuai sama dengan KKM. Gitu. Biar tidak remedi bolak-balik. Iya. Yang jelas harus ada remedi. Sampai tuntas sampai Iya, sampai tuntas. Kalau enggak tuntas ya remedi lagi. Misalkan dibagi 2 kok enggak tuntas, wah remedi lagi. Iya, sampai tuntas. Paling minimal 3 kali remedi. Itu. Kalau lebih dari 3 kali, nah ini anaknya perlu dianui. Berarti tidak memahami pembelajaran. Iya, nah itu. Iya. Bisa saja sama seperti itu. Jadi menurut Bu Sulifah dari keseluruhan pengalaman belajar berbasis proyek itu merupakan pengalaman belajar yang paling baik apa tidak menurut Ibu? Ya. Kalau menurut saya antara K13, KTSP ya, dengan kurikulum merdeka yang berbasis proyek untuk bahasa Indonesia ya, itu saya lebih suka yang berbasis proyek karena selalu menghasilkan produk. Kalau kepemahaman peserta didiknya gimana? Apa lebih apa sih? Lebih bermakna yang ini nih, yang Iya. proyek nih daripada yang tidak gitu. Kalau menurut pengalaman saya mengajar kelas, kan berarti 2 tahun ini ya, Iya. lebih mengarah ke proyek. Jadi anak lebih paham. Sebenarnya K13 itu saya sudah mengarah ke proyek juga loh. K13 misalkan materi kelas 9 ya, laporan teks percobaan. Kami melakukan proyek dulu, membuat percobaan, kemudian baru membuat laporan. Itu anak lebih paham ke situ daripada ceramah, kemudian tidak menghasilkan apa-apa. Lebih paham ke proyek. Karena anak terlibat langsung ya, Bu. Iya. Praktek langsung. Iya, Jadi praktek tahu. langsung. Iya. Nggak hanya berbasis Teori. textbook Iya. gitu. Iya. Dan teori saja. Iya. Tapi itu ya ada beberapa anak yang kurang ya itu tadi psikisnya ya, dari pribadinya. Iya, dari pribadinya. Tapi kan di bahasa Indonesia sendiri kan tidak terlepas dari teori ya, misal tadi strukturnya teks Iya. prosedur, kebahasaan teks prosedur gitu. Bagaimana cara Ibu untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman dari peserta didik itu? Dari Teori-teori yang ada. Dari yang dipelajari. kesalahpahaman mungkin strukturnya teks prosedur. Ya, misalkan terbalik gitu ya. Iya. Sumber yang saya ambil tidak hanya dari teks, bisa juga dari buku perpustakaan. Nah, yang paling mudah ini dari Google. Kadang anak salah Bu, itu salah Bu, wis kita cek di Google. Ayo, kita cek kalau memang salah. Nah, ya kita cari yang benar yang mana. Nah, Diskusi gitu ya. iya diskusi. Kadang di Google itu juga salah. Nah, Iya, kadang salah. Ya. kurang terpercaya. Ya. Friendly. Terus kita ambil kita cari di kamus. Nah, jadi kita akan mengambil dari berbagai sumber. Kalau kadang saya pernah mengajar tidak yakin ya. Tidak yakin. Coba sih bukakan di Google, benar enggak ini artinya ini. Kalau saya enggak yakin, saya terus terang kepada anak, tolong bukakan Google Translate apa. Itu kalau saya enggak yakin. Nah, kalau sudah yakin ya sudah. Ya, jadi sumbernya tidak hanya satu.
Kalau untuk memaksimalkan efektivitasnya bagaimana Bu? Kalau tadi itu kan meminimalkan kesalahpahamannya, ini memaksimalkan efektivitas dari pembelajaran itu. Kalau memaksimalkan ya kita sesuaikan dengan program tahunan, program semester. Kemudian kita sesuaikan waktu kita. Kalau misalkan hari ini nggak selesai, kita lanjutkan. Jadi kita sesuaikan waktu pembelajaran. Kalau maksimal paling tidak programnya tidak lepas dari program tahunan, program semester. Misalnya semester 2, semester 1 harus habis di akhir bulan, yang jelas sebelum asesmen harus maksimal harus selesai. Selesai gak selesai, bisa gak bisa, harus selesai. Karena memang pedomannya itu ada di Prota Promes. Kalau itu kan maksimal dari segi waktu ya Bu. Iya. Segi tadi kalau maksimal dari Pembelajaran. pemahaman peserta didiknya, kayak anak-anak ini sudah harus maksimal, sudah paham mengidentifikasi, sudah harus paham menganalisis gitu. Maksimalnya ada di ulangan harian. Pokoknya setiap selesai bab 1 kan ada ulangan harian. Itu maksimal udah. Nanti setelah ulangan nggak bisa kita akan kembali ke materi berikutnya. Kita tetap lanjut. Tapi sebelum ulangan, nah kita selesaikan. Paham apa enggak? Kita lanjut sampai anak paham. Nah, itu kendalanya nanti di waktu. Kalau molor terus, nah materi berikutnya nggak selesai. Iya. Jadi patokannya ada di Prota Promes. Selesai nggak selesai. Misalkan materi prosedur 2 bulan harus selesai. Ya 2 bulan itu sudah. Misalkan masih belum maksimal, ada yang nggak paham, ya dalam waktu 2 bulan itu yang kita gembleng di situ. Jadi maksimalnya ya waktu itu tadi, ya intinya itu sudah paling atas. Ada pertanyaan tambahan? Ya. Oke, selain waktu nih Bu, bagaimana cara mengakomodasikan berbagai kebutuhan siswa? Misalkan banyak siswa tuh yang punya gaya belajar yang berbeda, motivasinya juga berbeda, kadang ada yang itu tadi kayak kelas 9 suka membolos atau dan semacamnya, itu bagaimana bicara mengakomodasikan? Intinya tetap ya mendorong semangat belajar. Berbagai cara seorang guru akan lakukan agar materinya tersampaikan. Jadi selain pendekatan, dialog, kalau mentok kita akan memanggil orang tua. Ini mungkin ada permasalahan di rumah atau permasalahan di sekolah atau permasalahan dengan temannya. Nah itu paling enggak dialog ya. Kita ajak bicara anak tersebut. Nah, kemudian kalau masih kita panggil orang tua. Kita cari duduk persoalannya di mana sehingga anak ini kok misalkan malas belajar. Kalau itu tadi kan akomodasi dalam bentuk eksternal gitu ya Bu. Ya. Kalau akomodasi di internalnya, di dalam pembelajarannya, misalnya menyediakan media belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya siswa atau bagaimana? Ya itu salah satu bentuk supaya menarik ya. Kita mungkin akan membuat atau kita mencari video sesuatu yang pokoknya media yang menarik. Boleh video, boleh film, kemudian kita ajak keluar. Kita misalkan prosedur, ayo kita cari rumput yang mana yang bagus, kita ajak keluar. Medianya, media ajarnya variatif gitu ya. Iya. Biar nggak melulu di kelas aja gitu. Bisa kita mengajak mengamati lingkungan, keluar boleh. Tidak apa-apa.
Terima kasih Bu Turis atas waktunya sudah mau membagikan ilmu kepada kita semua. Itu tadi pembahasan kita terkait merancang pembelajaran yang bermakna. Semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi untuk merancang pembelajaran yang lebih bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inspirasi. Salam. Halo pendengar setia, selamat datang di podcast Pembelajaran.